Sebagaimana kita tahu kalau hasil imbang yang diraih Indonesia atas Malaysia tetap memastikan tim Garuda lolos ke semifinal. Mungkin kita boleh sedikit kecewa sama permainan, akan tetapi fans Malaysia sendiri kayaknya lebih kecewa karena udah main jelek, gagal lolos pula. Hal yang kemudian juga disesalkan oleh salah satu legenda mereka, Safi Salih, di mana mantan pemain Pelita Jaya tersebut merasa kalau untuk saat ini publik Malaysia harus menerima kenyataan kalau emang sepak bola mereka, khususnya timnas, udah tertinggal dari Indonesia. Karena mulai dari level kelompok umur sampai senior, prestasi Malaysia ya harus diakui nggak lebih bagus dari Indonesia. Bahkan sekarang timnas senior Indonesia punya kans buat lolos ke Piala Dunia. Sedangkan Malaysia baru sekedar ngalahin Vietnam di kualifikasi Piala Asia, udah merasa si paling kuat. Di sisi lain, media Vietnam Soha.vn menjabarkan jika peluang Vietnam untuk bisa jadi juara sangat besar. Bahkan media tersebut juga dengan pede menyebut kalau Indonesia bukan tim yang sepatutnya diwaspadai lebih. Karena dengan hasil yang ada di fase grup, mereka merasa Indonesia cuma bisa main bagus ketika melawan tim yang levelnya di bawah. Sementara itu, ada pun Thailand yang memilih untuk tidak terlalu gubris akan hal itu. Dan seperti memberikan warning ke Vietnam, lebih baik mereka ngurusin tim mereka sendiri ketimbang ngurusin tim lain. Terlebih Indonesia dirasa tetap bisa menjadi ancaman serius, mengingat tim ini hanya butuh sedikit polesan lagi untuk bisa menemukan performa maksimal. Bukan rahasia lagi, kalau persaingan atau rivalitas antara Indonesia melawan Malaysia udah terjadi begitu lama. Bahkan soal rivalitas itu nggak cuma terjadi di sepak bola atau olahraga umum, melainkan juga ke hal-hal di luar itu. Maka dari itu, meskipun tetangga dekat atau bahkan sering disebut serumpun, tapi ya gitu, persaingan tetaplah persaingan. Nah, terbaru persaingan kedua negara kembali terjadi di Piala AFF U23. Indonesia dan Malaysia sama-sama tergabung di grup A. Jelas, mengingat kedua negara udah lama banget nggak ketemu, alhasil duel keduanya jadi yang paling dinanti. Meskipun begitu, secara jadwal kedua tim ketemunya di match terakhir. Sayang seribu sayang, Indonesia yang di dua laga awal sukses meraih 6 poin, si Malaysia justru cuma bisa meraih 3 poin. Pasalnya, di partai pembuka, mereka kalah dari Filipina 2-0. Sesuatu yang pada akhirnya membuat situasi jadi sangat sulit buat mereka. Sebab di laga terakhir, mereka harus menang atas Indonesia kalau masih mau punya harapan buat lolos. Sedangkan Indonesia ibarat main gigi dua dan imbang pun tetap juara grup. Dan seperti yang terjadi, hasilnya 0-0. Indonesia lolos juara grup. Malaysia 1.000.000% tersingkir karena cuma duduk di posisi 3 dengan 4 poin di bawah Filipina yang punya 6 poin. Yap, kegagalan ini sendiri pada akhirnya disambut rasa kecewa oleh fans Malaysia. Mereka ngamuk-ngamuk lantaran lagi dan lagi Malaysia harus terima nasib dilangkahi sama Indonesia. Bahkan ada salah satu fans yang menyebut jika sepak bola Malaysia gak akan punya masa depan jika hanya mengandalkan pemain lokal. Sementara itu, Fergus Tierney yang menjadi salah satu pemain Malaysia mengatakan jika ia benar-benar merasa kecewa. Bahkan, ia juga diketahui merasa menyesal karena gagal mencetak gol sehingga membuat Malaysia tersingkir. Kecewalah kita setelah ini. Kecewa tidak ada pemenang hari ini, tapi fokus sekarang untuk klub. Kami akan kembali ke kualifikasi Piala Asia U24 nanti. Banyak yang harus kita tingkatkan. Cukup kecewa kami tidak mendapatkan gol, kata Fergus Tierney usai pertandingan. Lebih lanjut, salah satu fans Malaysia yang diwawancarai langsung menyebut jika negaranya harus bisa meniru apa yang Indonesia lakukan terutama dalam hal program naturalisasi. Karena dengan itu bisa dilakukan, maka kesempatan Malaysia untuk bersaing di top level Asia bisa lebih terbuka. I think we follow the Indonesia style lah. How to say this because many young players are more stronger and faster. So Malaysia have to cook. I think we follow the Indonesia style lah. You guys can, we follow lah. Yeah. Yap, selain soal fans, adapun legenda timnas Malaysia, Safi Salih, mengatakan jika sekarang ini Malaysia harus terima jika mereka ada di belakang Indonesia. Bahkan mantan bomber Pelita Jaya itu
juga tidak sungkan buat mendoakan Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Kata-kata hari ini, Bang Safisali. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak lolos untuk Piala Dunia. Di sisi lain, ada media Vietnam, Soha.vn, yang kembali julid soal timnas Indonesia, di mana media tersebut menegaskan jika Indonesia bukan merupakan ancaman sejati. Sebab mereka berpendapat kalau Indonesia U23 cuma bisa menang dan main bagus ketika ketemu tim di bawahnya. Namun di 2 laga versus Filipina dan Malaysia, mereka merasa Indonesia tanpa diaspora ya gitu-gitu aja mainnya. Itulah kenapa Vietnam merasa pede kalau mereka ketemu Indonesia, mereka yakin bisa menang kendati main di GBK sekalipun. Widih. Kemudian di saat Vietnam sedang asik dan percaya diri, Thailand datang memberikan peringatan. Yap, menurut sang pelatih, Tawachai Damrong, Indonesia memang jadi salah satu kandidat juara karena menjadi host. Akan tetapi, Tawachai merasa yakin jika anak asuhnya akan bisa menang dan juara. Baginya, ketimbang ngurusin dapur tim lain, mendingan fokus aja sama tim sendiri. Dan seolah memberikan warning atau sindiran kepada media Vietnam yang hobinya ribet sendiri sama urusan tim lain. Bagi saya, tim Thailand berharap untuk jadi juara. Kami tidak peduli apakah harus melawan Indonesia atau siapapun. Kami harus mengincar jadi juara di turnamen ini. Kami hanya berusaha untuk melanjutkan pekerjaan dan mempersiapkan pertandingan ke pertandingan. Tentu kami punya pemain di tim senior, tapi mereka masih muda dan layak bermain di sini. Kami ingin berharap pada kualitas dan pengalaman mereka untuk berkembang bersama di tim ini dan berkompetisi, karena ada kualifikasi dan SEA Games juga. Tutur Tawachai dikutip dari CNN. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas khusus untuk Indonesia, siapapun lawan di semifinal, pokoknya udah lawan aja dengan pede. Dan Coach Gerald sendiri berencana untuk menyaksikan pertandingan yang akan dijalani oleh Vietnam dan Thailand sebagai bagian dari pengamatan. Mungkin saya akan nonton pertandingannya karena kita free besok. Akan susah melawan mereka, dan kami akan coba mencari cara. Vietnam maupun Thailand, kami tahu itu akan jadi lawan yang berat, kata Vandenberg usai laga melawan Malaysia. Kemudian soal cedera Arkan Fikri, Coach Gerald menyebut bahwa kondisi gelandang muda Arema FC tersebut masih belum bisa dipastikan karena menunggu hasil pemeriksaan medis. Namun di sisi lain, manajer Timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, memastikan bahwa Arkan tidak akan tampil di babak semifinal. Cukup disayangkan sih, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemain yang dipercaya menggantikan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Minimal bisa main simple, dan ya udah nurut aja. Apa yang dimau sama Abah Gerald, pasti semuanya bakal aman, kan gitu. So pada intinya, perjuangan dan proses Timnas U23 ini masih panjang. Dan Piala AFF kembali lagi adalah tolak ukur sebagai bahan uji coba sebelum nantinya tempur di kualifikasi Piala Asia, kan gitu. Untuk itu, buat semua elemen Timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.